Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Merudaulan. Profesi saya sebagai tenaga kesehatan lingkungan. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang kunjungan rumah pada pasien anemia. Adapun kasus yang saya angkat adalah pasien anemia pada masa remaja produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Maaf, Bu, mengganggu waktunya. Saya dari Kadar Posyandu, Bu. Ingin bertemu dengan Fatratul Nafsi. Iya, Bu. Silakan masuk, Bu. Ya. Baiklah, kenalkan, saya Ade Merudaulan dari Kadar Posyandu. Di sini saya akan melakukan observasi kepada Adek. Apakah nama Adek Fatratul Nafsi? Ya. Di sini saya mendapatkan informasi kalau Adek mendapatkan penyakit anemia. Kapan Adek terakhir kali melakukan kunjungan ke Posyandu? Pada saat ini terkait dengan Adek yang terkena penyakit anemia. Informasi yang saya dapatkan ini dari puskesmas ya, Dek. Bagaimana keadaannya sekarang, Dek? Apakah masih pusing? Masih, Bu. Untuk nafasnya apakah masih sesak? Masih, Bu. Obat yang dikasih apakah ada diminum sesuai anjuran, Dek? Iya, Bu. Kalau untuk buah dan sayur apakah udah ada dimakan? Kalau sayur kurang suka, Bu. Sebaiknya konsumsi buah dan sayur ya, Dek. Gunanya juga untuk menambah anemianya juga dan menjaga kesehatan tubuh Adek. Nah, kedatangan saya pada saat ini juga memberikan edukasi pada Adek yang tidak terkena anemia. Apakah Adek memiliki saudara? Ada, Bu. Adek tahu apa itu anemia? Anemia adalah kadar tubuh di mana kadar hemoglobin kita di dalam tubuh lebih rendah dibandingkan normal sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Dari informasi yang saya dapatkan di puskesmas, Adek memiliki HB-nya 10, sedangkan HB untuk pada usia remaja Adek sebaiknya itu 12. Nah, di sini saya menganjurkan untuk Adek memakan makanan yang bergizi ya, Dek. Nah, apakah Adek tahu penyebab anemia itu apa? Penyebab anemia pada umumnya yaitu kurangnya zat besi baik dari makanan atau dari suplemen yang kita makan. Apakah Adek di sini suka melakukan program diet? Suka. Bagaimana diet yang Adek lakukan? Kadang tidak makan karena suka makan cemilan. Sebaiknya diet yang baik dan sehat itu memakan 4 sehat 5 sempurna dan kita melakukan olahraga dan mencukupi piring Adek setengahnya lauk, setengahnya lagi buah, sayur, karbohidrat. Walaupun Adek diet, tetap memakan 3 kali sehari ya, Dek. Apakah Adek di sini suka memakan makanan cepat saji? Sebaiknya makan makanan cepat saji itu dihindari dulu ya, Dek, karena bisa menyebabkan anemia tersebut. Nah, untuk makanan seperti kopi, teh, coklat harus dihindari dulu ya, Dek. Itu juga bisa menghambat zat besi yang ada di dalam tubuh kita itu sendiri. Nah, di sini apakah Adek tahu nggak akibat anemia itu apa? Nah, penyakit anemia ini bisa menurunkan kekebalan tubuh kita, tidak konsentrasinya kita belajar. Apakah Adek pernah tidak fokus dalam belajar? Nah, itu salah satu akibat dari anemia. Dan juga akibatnya ini juga penurunan kebugaran tubuh dan penurunan produktivitas kita. Bukan hanya itu, penyakit anemia ini pada saat adik-adik sudah dewasa dan berkeluarga, apabila adik mengandung, bayi di dalam tubuh adik tersebut akan kekurangan gizi dan bahkan bayi tersebut bisa meninggal dunia. Nah, di sini kakak juga akan menginformasikan informasi tentang gejala anemia itu sendiri. Gejalanya yang pada
apabila ada yang terkena penyakit anemia. Dan hindari dulu makanan seperti cepat saji ataupun kopi, teh, coklat harus dihindari dulu ya Dek. Dan jangan lupa memakan makanan seperti buah dan sayur. Apakah adik suka sayur? Suka. Nah, apalagi sayur bayam. Bayam juga merupakan penambah zat besi yang paling tinggi. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi tablet darah sesuai yang dianjurkan dokter ya Dek. Apakah adik masih mengkonsumsi tablet tambah darah? Apakah masih dikonsumsi Dek? Masih. Itu dikonsumsi dulu ya Dek. Nah, untuk kedepannya Puskesmas akan selalu memantau adik ya Dek. Ini berguna untuk menindaklanjuti penyakit anemia adik ini setidaknya dalam 1 kali sebulan. Apakah tidak apa-apa Dek? Iya. Nah, misalkan nih adik merasakan gejalanya kembali, segera konsultasikan ke Puskesmas ya Dek. Nah, saya ingatkan lagi kembali, jangan memakan makanan yang bisa menghambat penyerapan zat besi ya Dek. Dan hindari dulu untuk makanan coklat, teh, kopi, dan mengkonsumsi hati ayam ya Dek. Jangan lupa memakan buah dan sayuran. Dan untuk diet